Baru menikah 1 minggu, aku langsung ditalak suamiku dan diduakan dengan wanita yang lebih cantik. Hanya karena wajahku kurang glowing. Namun selang beberapa tahun aku buat suamiku menyesal. Pagi itu, aku masih ingat betapa bahagianya aku ketika bangun di sisi lelaki yang kucintai. Arya, pria yang kini menjadi suamiku, sedang bersiap-siap di depan cermin. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang menawan, membuatku yakin bahwa menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku tidak menyangka, hanya dalam waktu singkat, segalanya akan berubah. "Sayang, kamu masak apa pagi ini?" Tanyanya sambil mengenakan jam tangan. Aku bergegas ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur mata sapi. Tapi di balik senyumku, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Arya tidak lagi memanggilku dengan penuh kasih seperti sebelum menikah. Nada suaranya dingin, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika kami duduk di meja makan, aku mencoba membuka obrolan. "Arya, kamu suka nggak sama nasi gorengnya?" Tanyaku dengan harapan dia akan memujiku seperti biasanya. Arya hanya mengangguk pelan, lalu menatap layar ponselnya. Aku mencoba menahan air mata, berusaha memahami, mungkin dia lelah karena pekerjaan. Tapi hatiku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Arya semakin sering pulang larut malam. Ketika kutanya, alasannya selalu pekerjaan. Namun, aroma parfum asing yang menempel di bajunya tidak bisa dia sembunyikan dariku. Seminggu setelah pernikahan kami, Arya pulang dengan wajah tegang. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya seperti biasa. Namun kali ini dia tidak menyapaku. Dia hanya berdiri di depan pintu, tangannya menggenggam sebuah amplop putih. "Ini untuk kamu," katanya dingin, melemparkan amplop itu ke meja. Tanganku gemetar ketika membukanya. Kata-kata di atas kertas itu menghancurkan duniaku dalam sekejap. "Arya menceraikanku." "Arya, kenapa? Apa salahku?" Tanyaku dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipiku. Dia menghela napas panjang, seolah-olah aku adalah beban yang ingin dia lepaskan. "Maaf, Naila, aku nggak bisa. Aku butuh wanita yang lebih. Kamu baik, tapi aku nggak bisa terus berpura-pura." "Lebih apa, Arya? Apa karena aku nggak cantik seperti wanita lain?" Tanyaku, mencoba mencari penjelasan. Arya tidak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk menjawab segalanya. Aku tahu dia sudah menemukan seseorang yang lain, seseorang yang mungkin lebih cantik, lebih menarik, dan lebih sempurna, setidaknya di matanya. Arya berbalik, menghindari mataku yang dipenuhi air mata. Dia berjalan ke kamar, mengambil koper yang sudah dia persiapkan entah sejak kapan. Aku hanya bisa berdiri di ruang tamu, tubuhku gemetar. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti pukulan. "Maaf, Naila, aku harap kamu bisa mengerti," ucapnya, tanpa menoleh. "Mengerti? Bagaimana aku bisa mengerti?" Aku mencintainya, menyerahkan segalanya untuk pernikahan ini, dan dalam 1 minggu dia menghancurkannya. Hanya 1 minggu. Pintu rumah tertutup. Aku terduduk di lantai, menangis sampai suara parau. Amplop putih itu masih ada di atas meja, menjadi simbol bagaimana hidupku yang semula penuh harapan kini berubah jadi kehancuran. Tidak ada orang yang aku bisa hubungi. Aku malu. Semua teman dan keluargaku tahu betapa aku mencintai Arya dan betapa bahagianya aku saat menikah dengannya. Sekarang, apa yang harus aku katakan? Aku menghabiskan malam itu dalam kegelapan, memeluk lututku di lantai. Pikiranku terus berputar, mencoba memahami apa yang salah denganku. Apakah benar hanya karena wajahku yang tidak glowing? Apakah karena aku tidak secantik wanita-wanita yang dia lihat di media sosial? Hari-hari setelah itu menjadi neraka. Semua orang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pernikahanku? Pertanyaan demi pertanyaan seperti pisau yang mengiris hati. Aku mencoba tersenyum, mengatakan bahwa aku baik-baik saja, tapi setiap malam aku kembali menangis sendirian di kamar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kami memulai keluarga, sekarang terasa kosong dan penuh luka. Sementara itu, kabar tentang Arya dan wanita barunya mulai tersebar. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikannya.
Aku melihat foto-foto mereka di media sosial, menghadiri pesta, makan malam di restoran mahal, terlihat bahagia. Wanita itu memang cantik, dengan kulit wajah yang mulus dan tubuh sempurna. Aku menatap cermin, melihat bayanganku sendiri. Mata bengkak, kulit kusam, rambut yang tidak tertata. Aku membenci diriku sendiri. Namun di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diriku. Aku mulai merasa lelah menjadi korban. Jika Arya memilih meninggalkanku karena penampilanku, maka aku akan menunjukkan padanya bahwa aku lebih dari itu. Aku akan membuktikan bahwa kebahagiaanku tidak tergantung pada pria yang mengkhianatiku. Aku mulai bangkit. Hari pertama terasa berat. Aku mendaftar ke pusat kebugaran, meskipun tubuhku terasa lemas. Aku mendatangi klinik kecantikan, sesuatu yang selama ini selalu aku anggap tidak perlu. Aku belajar merawat diriku, sesuatu yang sebelumnya aku abaikan karena terlalu sibuk berusaha menyenangkan Arya. Aku bekerja lebih keras di kantorku, membangun karier yang selama ini tertunda. Setiap langkah kecil yang aku ambil terasa seperti kemenangan. Aku tidak lagi membiarkan bayangan Arya menghantui hidupku. Waktu berlalu, dan perlahan aku mulai melihat perubahan. Wajahku bersinar, tubuhku lebih bugar, dan yang terpenting, aku merasa lebih percaya diri. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku mulai tersenyum, menikmati hidupku yang baru. Hingga suatu hari, takdir mempertemukanku lagi dengan Arya. Dia datang ke sebuah acara yang aku hadiri, terlihat terkejut melihatku. Aku bisa melihat matanya tidak bisa berpaling dariku. Wanita yang berdiri di sampingnya tidak lagi terlihat seperti ancaman. Untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Arya berdiri terpaku di tengah keramaian, matanya terus mengikuti setiap langkahku. Aku berpura-pura tidak memperhatikan, meski dari sudut mata, aku tahu dia sedang menatapku. Ketika dia akhirnya mendekat, aku tetap bersikap tenang. Aku tidak akan membiarkan hatiku runtuh seperti dulu. Naila, panggilnya pelan. Suaranya terdengar ragu. Aku menoleh, memberikan senyuman kecil yang tidak bisa dia tafsirkan. Lama tidak bertemu Arya, jawabku ringan. Seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang pernah ku kenal. Dia terdiam beberapa detik, seolah mencari kata-kata yang tepat. Kamu berubah, katanya akhirnya. Ada nada tak percaya dalam suaranya. Aku hanya mengangkat bahu, menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Waktu mengajarkan banyak hal, jawabku singkat. Arya terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia sempat, seseorang memanggilku dari jauh. Itu rekan kerjaku, seorang pria dengan senyum ramah yang selama ini sering membantuku. Aku menghampirinya, meninggalkan Arya yang masih berdiri di tempatnya. Setelah pertemuan itu, Arya mulai muncul lagi dalam hidupku. Awalnya aku mengabaikan semua pesannya. Dia bertanya kabar, mencoba memulai percakapan, tapi aku tidak tertarik. Lalu, suatu hari dia menelepon. Suaranya terdengar gugup, seperti seseorang yang tahu tidak seharusnya meminta apa yang akan dia katakan. Naila, aku ingin kita bicara. Aku ingin meminta maaf untuk semuanya. Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin memutus sambungan itu, tapi ada rasa penasaran yang tak bisa kuabaikan. Aku mengatur pertemuan di tempat yang netral, sebuah kafe kecil di sudut kota. Ketika Arya datang, dia terlihat lebih tua dari yang kuingat. Garis-garis lelah di wajahnya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku salah. Aku bodoh meninggalkanmu, katanya. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di matanya. Dia tampak menyesal, tapi aku sudah belajar untuk tidak mudah percaya. Kenapa sekarang, Arya? Kenapa tidak dulu ketika aku masih memohon untuk dimengerti? Tanyaku dengan nada datar. Dia terdiam, menundukkan kepalanya. Wanita itu, dia meninggalkanku. Aku menyadari bahwa aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil meski tanpa humor. Jadi, kamu kembali karena kamu tidak punya pilihan lain. Arya menggeleng. Bukan begitu. Aku sadar aku mencintaimu, Naila. Aku butuh kamu. Kata-katanya membuat hatiku berdesir. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terjatuh ke perangkap yang sama. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Aku menatap Arya dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi rasa sakit atau dendam.
Arya, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Aku bukan lagi wanita yang dulu kamu tinggalkan. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak akan mengorbankan itu untuk siapapun. Arya terdiam. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Tapi ini bukan tentang dia. Ini tentang diriku. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas, lalu menatapnya untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Arya. Aku meninggalkan Arya di sana, duduk sendirian di kafe dengan ekspresi penuh penyesalan. Rasanya seperti beban berat yang selama ini mengikatku akhirnya lepas. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Bukan karena aku masih mencintainya, melainkan karena penyesalannya tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Hari-hari berikutnya, aku melanjutkan hidup seperti biasa. Aku semakin fokus pada diriku, pada pekerjaan, dan pada kebahagiaanku. Hidupku tidak lagi dipenuhi oleh bayangan masa lalu, tapi Arya tidak menyerah. Dia mengirimkan bunga, pesan, dan bahkan mencoba bertemu denganku di tempat kerja. Semua usahanya hanya kutanggapi dengan dingin. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak akan membuka pintu yang sudah kututup rapat. Lalu suatu hari, di tengah kesibukanku, sebuah undangan datang ke mejaku. Itu dari Arya. Dia mengundangku ke acara pembukaan restoran barunya. Undangan itu disertai dengan catatan kecil. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa berubah, sama seperti kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya, meski hanya sebagai teman. Aku mempertimbangkannya lama. Bagian dari diriku merasa dia tidak pantas mendapatkan perhatian lagi. Tapi bagian lain merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup bab ini dengan damai. Aku memutuskan untuk datang. Ketika aku tiba di acara itu, suasananya meriah. Restoran itu dipenuhi orang-orang yang terlihat antusias. Arya menyambutku dengan senyum, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Aku hanya tersenyum tipis, memberikan sapaan sopan. Aku tidak ingin terlihat sombong, tapi juga tidak ingin memberinya harapan. Kami berbicara sebentar, lebih seperti dua orang kenalan lama. Arya berbicara tentang perjalanannya membangun restoran ini, tentang bagaimana dia mencoba memulai kembali setelah semua yang dia lalui. Dia juga meminta maaf lagi, kali ini tanpa ada embel-embel permohonan untuk kembali. Hanya permintaan maaf yang tulus. Aku menghargainya, tapi aku tahu tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah kubuat. Saat aku hendak pergi, Arya memanggilku. Naila, terima kasih sudah datang. Aku tahu aku sudah kehilangan kesempatan untuk membuatmu bahagia. Tapi aku benar-benar berharap kamu mendapatkan kebahagiaan yang layak untukmu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa Arya akhirnya mengerti. Bukan tentang mencoba kembali, bukan tentang memperbaiki hubungan, tapi tentang menerima konsekuensi dari keputusannya sendiri. Aku mengangguk pelan sebelum berjalan keluar, meninggalkan masa lalu yang akhirnya benar-benar bisa kututup. Waktu berlalu, dan aku merasa hidupku semakin tenang. Karierku semakin berkembang, aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukungku, dan aku bahkan mulai membuka hati untuk seseorang yang baru. Tapi yang paling penting, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada orang lain. Itu datang dari dalam diriku sendiri ya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Arya, kehidupanku benar-benar terasa seperti bab baru yang segar. Aku mulai sering menghadiri acara-acara sosial, membangun koneksi baru, dan mengembangkan bisnis kecil yang selama ini hanya menjadi hobi, mendesain pakaian. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku adalah versi terbaik dari diriku, tanpa embel-embel kesedihan dari masa lalu. Hari itu, aku sedang sibuk mempersiapkan peluncuran koleksi pakaian pertamaku. Studio kecilku dipenuhi kain, pola, dan tumpukan katalog. Rekan-rekan kerja membantuku mempersiapkan acara besar yang tinggal beberapa minggu lagi. Aku merasa hidupku benar-benar bermakna, penuh gairah, dan tidak ada ruang untuk hal-hal yang membuatku terpuruk. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji ketenangan seseorang. Di tengah kesibukan itu, seorang tamu tak terduga muncul di depan pintu studionya. Arya.
Wajahnya tampak lebih letih dibanding terakhir kali aku bertemu dengannya. Kali ini dia tidak membawa bunga atau permintaan maaf. Dia hanya berdiri di sana, tangan kosong, dengan tatapan yang penuh keraguan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arya?" Tanyaku, mencoba tetap tenang meski hati sedikit bergejolak. Aku tidak marah, tapi kehadirannya terasa seperti lembaran lama yang kembali dibuka. "Aku dengar kamu akan meluncurkan koleksi pakaian. Aku ingin bilang aku bangga padamu, Naila," katanya pelan. Aku terdiam, ada nada kejujuran dalam suaranya yang sulit kuabaikan. Tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu kembali menguasai hidupku. "Terima kasih, Arya. Tapi aku tidak butuh pengakuanmu untuk merasa bangga pada diriku sendiri," jawabku sambil mencoba tidak terdengar terlalu dingin. Dia mengangguk, seolah-olah dia sudah menduga aku akan berkata seperti itu. "Aku tahu, aku hanya ingin melihatmu sukses. Aku tahu aku tidak punya hak untuk berada di sini, tapi aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Penyesalan itu milikmu, Arya. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, seperti aku sudah memaafkanmu sejak lama." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca, lalu berbalik dan pergi. Aku berdiri di sana, menyaksikan sosoknya menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari harapan palsu, dan bebas dari bayangan masa lalu. Hari peluncuran koleksi pakaianku tiba. Aula besar yang kusewa penuh dengan tamu, dari rekan bisnis hingga media. Aku berdiri di belakang panggung, menyaksikan para model berjalan di atas runway dengan mengenakan desain-desainku. Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa semua perjuanganku terbayar. Ketika aku berjalan ke atas panggung untuk memberikan pidato, aku melihat wajah-wajah yang mendukungku, teman-teman, keluarga, dan bahkan beberapa orang asing yang terpukau dengan karyaku. Tapi satu wajah menarik perhatianku. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria yang selama ini diam-diam mendukungku. Pria yang menjadi bagian dari timku, yang selalu ada ketika aku membutuhkan seseorang untuk berbicara. Setelah acara selesai, dia menghampiriku dengan senyum hangat. "Naila, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku ingin bilang sesuatu." Aku mengangguk, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Apa itu?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada penuh kejujuran, "Aku bangga padamu, dan kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, lebih dari sekadar rekan kerja." Aku terkejut, tapi tidak menolaknya. Aku tersenyum kecil, lalu berkata, "Kita lihat kemana ini akan membawa kita. Hidup tidak lagi tentang Arya, tentang masa lalu, atau tentang pembuktian. Hidupku adalah tentang diriku sendiri, tentang kebahagiaan yang kutemukan, dan tentang perjalanan yang terus berlanjut." Setelah acara peluncuran koleksi pakaianku, hidup terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pesanan terus berdatangan, namaku mulai dikenal di dunia fashion, dan aku merasa segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kehidupan, seperti biasa, selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan, baik dan buruk. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk di studio, sekretarisku, Dita, masuk dengan wajah tegang. "Kak Naila, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya ini penting." Aku mengangkat alis, bingung siapa yang akan datang tanpa janji terlebih dahulu. "Siapa?" tanyaku sambil melipat kertas desain yang sedang kukerjakan. Dita tampak ragu lalu menjawab, "Dia bilang dia istri Arya." Aku terdiam. "Istri? Bukankah Arya pernah bilang wanita itu meninggalkannya?" Pikiranku langsung dipenuhi berbagai pertanyaan, tapi aku mencoba tetap tenang. Bawa dia masuk. Beberapa saat kemudian, seorang wanita masuk. Dia mengenakan gaun mewah dan riasan sempurna. Kecantikannya benar-benar mencolok, tetapi ekspresinya penuh emosi yang sulit diartikan. "Naila, aku ingin berbicara denganmu," katanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar gemetar, seperti seseorang yang berusaha keras menyembunyikan rasa sakit. Aku mengangguk, mempersilahkannya duduk. "Silakan, apa yang ingin kamu bicarakan?" Dia menarik napas panjang lalu berkata, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh,
tapi aku butuh bantuanmu. Arya, dia masih mencintaimu. Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud di balik permintaannya. Maaf, tapi aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Dia menggigit bibirnya, jelas merasa tertekan. Arya tidak pernah berhenti membicarakanmu. Bahkan setelah aku menikah dengannya, dia terus menyebut namamu. Aku tahu dia menyesal meninggalkanmu, tapi aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayangmu. Aku ingin kamu bicara padanya, membuatnya sadar bahwa dia harus melanjutkan hidup. Aku lelah menjadi istri yang selalu dibandingkan denganmu. Kata-katanya seperti cambuk yang memukulku. Aku tidak pernah berniat menjadi bagian dari hidup Arya lagi, apalagi mengganggu pernikahannya. Aku sudah lama melepaskan Arya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku tidak punya alasan untuk terlibat lagi. Ini adalah urusan kalian, bukan urusanku. Wanita itu menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Aku mohon, Naila. Aku mencintainya. Aku tahu dia salah, tapi aku ingin mempertahankan pernikahan kami. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku menghela napas panjang. Aku mengerti perasaanmu, tapi aku tidak bisa membantu. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan ini adalah Arya sendiri. Bicaralah dengannya, minta dia untuk memilih dan menghormati pilihan itu. Wanita itu menatapku dengan penuh harap, tapi aku tetap pada pendirianku. Setelah dia pergi, aku merasa cemas. Aku sudah menutup bab Arya dalam hidupku, tapi kenapa dia masih saja mencoba kembali? Apa dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang telah dihancurkannya tidak bisa diperbaiki begitu saja? Tidak lama setelah kejadian itu, konflik baru muncul dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Salah satu klien besar yang memesan koleksiku menuduhku menjiplak desain. Tuduhan itu mulai menyebar di media sosial, membuat namaku tercoreng. Aku tahu tuduhan itu tidak benar, tapi membuktikan diriku tidak bersalah bukanlah hal yang mudah. Aku mulai menerima pesan-pesan bernada negatif, bahkan beberapa kontrak kerja dibatalkan. Aku merasa semua kerja keras yang telah kulakukan selama ini berada di ambang kehancuran. Di saat seperti ini, aku benar-benar diuji, tapi aku tidak bisa mundur. Aku menyewa seorang pengacara, mengumpulkan semua bukti desain asliku, dan memutuskan untuk melawan. Di tengah perjuangan ini, aku mulai melihat siapa saja yang benar-benar mendukungku dan siapa yang hanya ada di sisiku saat aku berada di puncak. Sementara itu, Arya kembali menghubungiku. Kali ini dia memohon untuk bertemu, mengatakan bahwa dia ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Aku menolak, tapi Arya tidak menyerah. Dia bahkan menghubungi rekan-rekanku, mencoba mencari tahu keberadaanku. Kehadirannya semakin mengganggu, dan aku mulai merasa bahwa konflik ini tidak hanya tentang masa laluku dengannya, tetapi juga tentang bagaimana dia mencoba merusak stabilitas hidupku yang baru. Di saat yang bersamaan, pria yang selama ini mendukungku, yang mulai menjadi bagian penting dalam hidupku, mulai merasa frustrasi dengan situasi ini. Naila, kamu harus mengambil keputusan. Arya tidak akan berhenti kalau kamu terus membiarkannya berada di orbitmu. Aku tidak pernah membiarkannya, bantahku. Dia yang terus datang ke hidupku tanpa aku inginkan. Tapi kamu juga tidak mengambil tindakan tegas. Jika kamu benar-benar ingin melindungi dirimu, kamu harus menutup pintu itu rapat-rapat. Bahkan jika itu berarti kamu harus menghadapi masalah yang lebih besar. Aku tahu dia benar. Tapi apa yang harus kulakukan? Apapun pilihanku, aku merasa konflik ini belum akan berakhir. Semakin hari, tekanan semakin terasa. Tuduhan plagiarisme itu merusak reputasiku di industri yang baru saja kutapaki. Beberapa klien besar membatalkan pesanan mereka, sementara media sosial dipenuhi komentar miring tentang diriku. Aku tahu ini adalah ujian, tetapi menghadapi semuanya sendirian terasa melelahkan. Di tengah badai itu, Arya kembali muncul. Kali ini dia datang ke studionya tanpa pemberitahuan. Wajahnya kusut, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kekacauan. Dia mengetuk pintu dengan keras, mengabaikan tatapan rekan-rekanku yang bingung melihatnya. "Arya, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyaku tajam saat membuka pintu.
Kita harus bicara, Naila, katanya. Suaranya tegas tapi penuh kegelisahan. Aku sudah bilang aku tidak mau bicara denganmu lagi. Pergilah, balasku dingin. Tapi Arya tidak bergerak. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh permohonan. Ini penting. Tolong hanya 5 menit saja, pintanya. Aku menghela napas, merasa ini adalah keputusan buruk. Tapi daripada dia membuat keributan lebih besar, aku memutuskan untuk mendengarkannya. Aku mengajaknya masuk ke ruang kerjaku, memastikan pintu tertutup rapat agar tidak ada yang mendengar. Ada apa, Arya? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia duduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku tahu ini semua salahku. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu dulu. Tapi sekarang, aku merasa hidupku sendiri sedang hancur. Pernikahanku berantakan. Aku mencoba memperbaikinya, tapi aku tidak bisa. Aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar melupakanmu. Kata-katanya membuatku marah. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan pernah berpikir untuk membawa aku kembali ke dalam kekacauanmu. Hidupku sudah cukup sulit tanpa kamu terus muncul dan membuat segalanya lebih rumit. Arya terlihat terluka, tapi aku tidak peduli. Aku melanjutkan. Apa kamu sadar? Apa yang kamu lakukan sekarang bukan hanya menyakitiku, tapi juga istrimu. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, berhentilah mengganggu hidupku. Dia terdiam, menunduk. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ponselku berdering. Itu pengacaraku. Aku mengangkat telepon, meninggalkan Arya yang masih duduk di sana. Naila, aku punya kabar baik. Suara pengacaraku terdengar lega. Kami menemukan bukti bahwa tuduhan plagiarisme itu palsu. Orang yang menuduhmu sebenarnya menggunakan desainmu sebagai inspirasinya tanpa izin, lalu mencoba membalikkan fakta. Aku merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Terima kasih. Apa langkah selanjutnya? Kami akan membawa ini ke pengadilan jika mereka tidak menarik tuduhannya dan meminta maaf secara terbuka. Aku akan mengirimkan detailnya segera, katanya sebelum menutup telepon. Aku kembali ke ruang kerja, di mana Arya masih duduk. Aku tidak punya waktu untuk ini, Arya. Pergilah. Dia berdiri tampak ragu. Naila, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku benar-benar berharap kamu menemukan kebahagiaan, meskipun itu bukan bersamaku. Tanpa menunggu jawabanku, Arya pergi. Aku menghela napas panjang, merasa beban di pundakku sedikit berkurang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, tuduhan plagiarisme resmi dicabut. Orang yang menuduhku akhirnya meminta maaf di depan publik setelah diancam dengan bukti hukum. Media sosial yang sebelumnya dipenuhi komentar negatif mulai berbalik mendukungku. Aku mendapatkan kembali kepercayaan diriku dan mulai memulihkan reputasiku di industri. Namun badai berikutnya datang dari arah yang tidak kuduga. Wanita yang mengaku sebagai istri Arya datang lagi. Kali ini dia membawa kabar mengejutkan. Arya mengajukan cerai, katanya dengan mata merah dan suara serak. Dia bilang dia ingin memperbaiki hidupnya. Tapi aku tahu itu karena dia ingin mengejar kamu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak pernah memintanya untuk melakukan itu. Aku tahu, katanya pelan. Tapi dia tidak akan berhenti. Dia terobsesi denganmu dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa marah sekaligus kasihan. Arya tidak hanya mengacaukan hidupnya sendiri, tapi juga hidup orang lain. Aku tahu aku harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan ini semua. Aku akan berbicara dengannya. Tapi bukan untuk membicarakan perasaan atau masa lalu. Aku akan memastikan dia tahu bahwa hidupku tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Kataku tegas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan masa laluku menghancurkan masa depanku lagi. Aku harus menyelesaikan semua ini, sekali dan untuk selamanya. Pertemuan dengan Arya akhirnya tidak bisa dihindari. Aku memilih restoran kecil yang sepi untuk bicara dengannya, tempat di mana tidak ada mata yang memperhatikan dan telinga yang mendengar. Aku tiba lebih dulu, duduk dengan gelas kopi yang tidak kusentuh. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena amarah yang selama ini kutahan. Arya datang dengan wajah yang penuh harap, namun terlihat lelah.
Dia berjalan ke arahku dengan langkah ragu, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Aku memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Kenapa kamu tidak bisa berhenti, Arya? Kamu menghancurkan hidupmu sendiri, istrimu, dan sekarang mencoba merusak milikku lagi? Tanyaku. Nadaku dingin, tapi tegas. Dia menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Aku tidak bisa melupakanmu, Naila. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, bayanganmu selalu ada. Aku sadar aku salah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa kamu. Kata-katanya menyakitkan, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena egoismenya begitu nyata. Arya, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai apa yang tidak bisa kamu miliki. Itu bukan cinta, itu obsesi. Dia mencoba memotong, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu kenapa aku bisa melanjutkan hidup? Karena aku memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan. Aku tidak hidup untuk masa lalu Arya. Kamu harus melakukan hal yang sama. Arya terdiam, bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah mencoba, Naila. Tapi tidak ada yang seperti kamu. Tidak ada yang bisa membuatku merasa hidup seperti kamu. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Itu masalahmu, Arya. Bukan tugasku untuk memperbaiki hidupmu. Aku sudah cukup menderita karena keputusan egoismu dulu. Sekarang, kamu tidak punya hak untuk menyeretku ke dalam kekacauanmu lagi. Aku tahu aku salah, Arya berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi aku hanya ingin satu kesempatan lagi. Aku sudah berpisah dari istriku. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Kata-katanya memicu kemarahan yang selama ini kutahan. Aku berdiri, menatapnya tajam. Berhenti, Arya. Berhenti mengejarku. Kamu pikir dengan meninggalkan istrimu, aku akan menerimamu kembali? Itu tidak akan pernah terjadi. Hidupku sudah bahagia tanpa kamu, dan aku tidak akan membiarkan kamu merusaknya lagi. Dia terkejut dengan nada suaraku yang tegas. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar menyadari kesalahannya. Tapi aku tidak peduli lagi. Ini bukan tentang dia. Ini tentang aku yang akhirnya membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu. Aku mengambil tas dan berbalik pergi, meninggalkannya sendirian di sana. Aku tidak menoleh, meskipun aku mendengar suaranya memanggil namaku. Hatiku tidak lagi tergoyahkan. Aku tahu ini adalah akhir dari bab yang seharusnya sudah kututup sejak lama. Malam itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua rasa sakit, dendam, dan penyesalan yang pernah kupendam akhirnya keluar. Aku merasa bebas untuk pertama kalinya. Aku tidak lagi terbebani oleh harapan yang tak pernah terwujud atau bayangan masa lalu yang menghantuiku. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada diriku sendiri. Koleksi pakaian baruku mendapatkan banyak perhatian, dan aku mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri di industri fashion. Tetapi yang paling penting, aku merasa damai. Namun, kehidupan kembali mengujiku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Arya mengalami kecelakaan. Mobilnya menabrak pembatas jalan di malam yang hujan. Aku ragu untuk datang menjenguknya, tapi rasa kemanusiaanku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ketika aku tiba di rumah sakit, Arya terbaring di ranjang dengan beberapa perban di tubuhnya. Matanya terbuka perlahan saat melihatku masuk. Naila? Aku berdiri di sampingnya, menatapnya tanpa emosi. Aku datang bukan untukmu, Arya. Aku datang karena aku ingin memastikan kamu baik-baik saja, agar kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi ini adalah terakhir kalinya aku ada di sini. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku mengerti. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Aku mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh. Di luar ruangan, aku merasa lega. Ini adalah langkah terakhirku untuk benar-benar melupakan segalanya. Aku tahu Arya bukan lagi bagian dari hidupku, dan aku siap untuk melangkah maju tanpa beban. Hidup tidak pernah mudah, tapi aku tahu aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan meskipun masa lalu mencoba menghantuiku, aku tidak akan membiarkan apapun menghentikan langkahku. Aku adalah Naila yang baru, dan aku tidak lagi takut pada apapun. Beberapa minggu setelah kunjunganku ke rumah sakit, hidupku kembali stabil. Arya tidak lagi mencoba menghubungiku.
Aku mendengar dari salah satu kenalanku bahwa dia akhirnya pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Meski rasa lega itu hadir, ada bagian kecil di hatiku yang berharap dia benar-benar menemukan kedamaian. Bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Namun, kehidupan tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Satu sore, ketika aku sedang mempersiapkan koleksi baru untuk pameran internasional pertamaku, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi sesuatu membuatku akhirnya menjawab. "Selamat sore, ini Naila," sapaku formal. Suara seorang wanita terdengar di seberang. Nada bicaranya tegas, tetapi ada emosi yang tersembunyi. "Naila, ini Alina, istri Arya." Aku terdiam sesaat. "Ada apa, Alina?" "Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar kabar ini, tapi Arya, dia meninggal semalam," katanya dengan suara bergetar. Aku merasa waktu seolah berhenti. Meskipun aku tidak lagi memiliki perasaan untuk Arya, berita ini tetap mengejutkan. "Apa yang terjadi?" tanyaku pelan. "Dia mengalami komplikasi setelah kecelakaan itu. Aku pikir dia sudah pulih, tapi ternyata ada masalah yang tidak kami sadari. Aku hanya ingin memberitahumu karena dia sering menyebutmu di hari-hari terakhirnya," jawab Alina dengan suara yang semakin pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya duduk diam, membiarkan kata-katanya tenggelam di pikiranku. Setelah beberapa detik hening, aku menjawab, "Terima kasih sudah memberitahuku, Alina. Aku ikut berduka untuk kehilanganmu." Alina menghela napas panjang sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu, aku duduk diam di studio, membiarkan emosi yang bercampur aduk menguasai pikiranku. Ada rasa lega bahwa semua konflik akhirnya selesai, tetapi juga ada rasa bersalah yang samar. Apakah aku terlalu keras padanya? Apakah aku tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri? Namun, aku tahu tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Arya telah pergi, dan yang tersisa hanyalah kenangan. Aku memilih untuk mengingatnya bukan sebagai seseorang yang menghancurkan hidupku, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, pameran internasional pertamaku menjadi sukses besar. Koleksiku dipuji oleh kritikus dan mendapatkan perhatian dari media global. Aku diundang ke berbagai acara, menerima penghargaan, dan bahkan ditawari kerjasama dengan merek-merek ternama. Di tengah euforia itu, aku bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kuduga akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Dia adalah seorang investor yang awalnya ingin mendanai proyekku. Namanya Adrian. Penampilannya sederhana, tetapi sikapnya yang rendah hati dan pengertiannya terhadap duniaku membuatku merasa nyaman. Kami mulai bekerja sama dan dari sana, hubungan kami perlahan berkembang. Adrian bukan hanya pendukung dalam pekerjaanku, tetapi juga seseorang yang membantuku melihat hidup dengan sudut pandang baru. Dia tidak pernah mencoba mengubahku, tetapi selalu ada untuk mendukungku apapun yang terjadi. "Kenapa kamu begitu percaya padaku?" tanyaku suatu malam ketika kami sedang makan malam bersama. Adrian tersenyum, menatapku dengan mata yang penuh kehangatan. "Karena aku melihat seseorang yang tahu apa artinya bertahan. Kamu adalah inspirasi, Naila. Kamu tidak hanya membangun hidupmu kembali, tapi kamu melakukannya dengan cara yang membuat orang lain ingin mengikutimu." Kata-katanya menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena masa laluku, bukan karena apa yang kulakukan, tetapi karena siapa aku. Hidupku yang dulu penuh luka, kini telah berubah menjadi sesuatu yang indah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan sampai di titik ini, tetapi aku bersyukur atas setiap langkah yang telah membawaku ke sini. Meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian dariku, aku tahu sekarang bahwa masa depan adalah tempat di mana aku bisa benar-benar hidup. Dan aku siap untuk menjalani setiap momennya dengan sepenuh hati. Hubunganku dengan Adrian berkembang pesat, namun hidup selalu memiliki cara untuk menguji kita. Di tengah kebahagiaan yang mulai kurasakan, muncul seorang pria misterius yang mengaku sebagai mantan rekan bisnis Arya. Namanya Evan,
seorang pria yang karismatik tetapi menyimpan aura kelam di balik senyumnya. Suatu hari, Evan tiba-tiba muncul di kantorku tanpa pemberitahuan. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan, tetapi nada bicaranya terasa penuh teka-teki. "Nona Naila," katanya sambil duduk tanpa dipersilakan, "saya datang untuk membicarakan sesuatu yang mungkin tidak Anda duga." Aku mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" Evan menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku dengan tajam. "Arya meninggalkan utang besar kepada saya sebelum dia meninggal. Dan saya tahu sebelum semuanya berakhir, dia mencoba mendekati Anda. Saya hanya ingin memastikan apakah Anda memiliki hubungan bisnis atau finansial dengannya." Pertanyaan itu membuatku terkejut. Tidak, Arya tidak pernah meminta bantuan finansial dariku. Dan jika dia memiliki utang, itu sepenuhnya urusannya, bukan milikku. Evan tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih menyerupai ancaman. "Tentu saja, tetapi utangnya sangat besar, Nona Naila. Dan dia meninggalkan sedikit petunjuk yang mengarah pada Anda. Saya hanya berharap tidak ada hal-hal yang akan menyulitkan Anda di masa depan." Aku tahu itu adalah ancaman terselubung, tetapi aku tidak menunjukkan ketakutanku. Saya tidak ada hubungannya dengan urusan Arya. Kalau Anda punya bukti, silakan bawa ke pengadilan. Tapi jika Anda hanya ingin menggangguku, saya sarankan Anda berhenti. Evan berdiri, menepuk jasnya dengan santai. "Baiklah, saya hanya ingin memastikan posisi Anda. Tapi jangan salah paham, saya akan kembali jika saya menemukan sesuatu." Dengan senyuman dingin, dia pergi. Pertemuan itu meninggalkan rasa tidak nyaman. Aku tidak pernah tahu Arya memiliki masalah keuangan sebesar itu, apalagi hingga melibatkan orang seperti Evan. Namun, aku bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan apa yang telah kubangun. Aku berbicara dengan pengacaraku dan memastikan semua dokumen terkait usahaku bersih dari keterlibatan Arya. Di sisi lain, hubungan dengan Adrian tetap hangat, tetapi dia mulai merasa ada sesuatu yang menggangguku. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, dia bertanya dengan hati-hati, "Naila, belakangan ini kamu terlihat gelisah. Apa ada sesuatu yang terjadi?" tanyanya. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya menceritakan semuanya tentang Evan dan ancamannya. Adrian mendengarkan dengan serius, lalu menggenggam tanganku. "Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Jika Evan mencoba mengganggumu lagi, aku akan memastikan dia berhenti." Keberanian Adrian memberiku rasa aman yang selama ini kurindukan. Namun, aku tahu Evan bukan orang yang mudah dihadapi. Beberapa hari kemudian, dia muncul lagi. Kali ini membawa dokumen yang membuatku benar-benar kejut. "Arya memalsukan tanda tangan Anda di beberapa perjanjian," katanya sambil menyerahkan dokumen itu. "Dan sayangnya, ini membuat Anda terlihat memiliki keterlibatan langsung dalam utangnya." Tanganku gemetar saat membaca dokumen itu. Tanda tangannya memang sangat mirip dengan milikku, tetapi aku tahu itu palsu. "Ini tidak mungkin, saya tidak pernah menandatangani ini." Evan mengangkat bahu dengan ekspresi puas. "Mungkin begitu, tapi hukum tidak melihat niat, Nona Naila. Hanya bukti. Dan bukti ini tidak berpihak pada Anda. Aku tahu ini adalah masalah besar. Aku segera menghubungi pengacaraku dan memulai proses hukum untuk membuktikan bahwa dokumen itu palsu. Namun, langkah ini membuka kembali luka lama. Nama Arya kembali mencuat di media dan aku menjadi sorotan lagi. Kali ini sebagai mantan istri yang diduga terlibat dalam skandal utang. Di tengah badai itu, Adrian menunjukkan betapa besar dukungannya. Dia tidak hanya membantuku secara emosional, tetapi juga menggunakan koneksinya untuk membantuku membersihkan namaku. Bersama-sama, kami mengumpulkan bukti bahwa tanda tangan itu palsu dan bahwa Aryalah yang sebenarnya bertanggung jawab atas utang tersebut. Namun, konflik dengan Evan tidak berhenti di situ. Dia mulai menyebarkan desas-desus tentangku, mencoba merusak reputasiku di industri. Aku tahu ini adalah ujian lain, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan siapapun meruntuhkan apa yang telah kubangun. Saat pengadilan akhirnya membuktikan bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tanda tangan itu memang palsu, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Evan dipaksa untuk menarik semua tuduhannya,
Tetapi aku tahu dia belum benar-benar menyerah. Dia pergi dengan ancaman terakhir. Kita lihat saja, Naila. Dunia ini kecil, kita pasti akan bertemu lagi. Namun kali ini aku tidak takut. Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu aku tidak sendiri. Adrian berdiri di sampingku, mendukungku setiap langkah, dan aku lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Aku telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bangkit dan terus melangkah, bahkan ketika masa lalu mencoba menarikku kembali. Setelah pertempuran hukum yang panjang, akhirnya aku kembali bisa menghirup udara segar. Semua tuduhan yang ditujukan padaku, baik yang berkaitan dengan plagiarisme maupun utang-utang yang ditinggalkan oleh Arya, berhasil aku atasi. Nama baikku yang sempat tercemar kini kembali pulih, dan bisnis fashionku pun mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari klien-klien besar. Namun, meskipun banyak hal yang berubah menjadi lebih baik, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Rasa kosong yang ada dalam diriku belum sepenuhnya hilang. Aku tidak tahu apakah itu karena bayang-bayang masa lalu, atau karena ada bagian dari diriku yang masih takut untuk benar-benar membuka hati lagi, bahkan setelah segala yang terjadi. Tapi di sisi lain, ada Adrian yang selalu ada di sana, menjadi penopang yang kuat untukku, dan dengan segala cara dia menunjukkan bahwa dia mencintaiku tanpa syarat. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan itu kembali diuji. Aku mulai merasakan ada yang aneh dalam sikap Adrian. Dia semakin sering terlihat gelisah dan cemas, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku bisa merasakannya. Ada jarak yang terbentuk di antara kami, dan aku tahu ini bukan hanya karena kesibukan pekerjaan. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di balkon apartemenku, aku memutuskan untuk membuka pembicaraan. Adrian, kataku, mencoba memecahkan ketegangan yang ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa merasakannya. Apa itu? Dia menghela napas panjang, menundukkan kepalanya. Ada keraguan di matanya, dan aku bisa melihat betapa beratnya untuknya mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Naila, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani, katanya, suaranya terdengar gugup. Tapi ada sesuatu tentang masa lalu aku yang belum pernah aku ceritakan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku terkejut. Apa maksudmu? Dia terdiam, kemudian mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan serius. Aku tidak hanya seorang investor atau pengusaha. Aku juga terlibat dalam dunia yang gelap, Naila. Dunia yang tidak ingin aku kembali lagi. Tapi kenyataannya, masa lalu itu tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. Ada orang-orang yang masih mengincarku, dan aku takut kalau itu bisa mengancam kita. Aku terdiam mendengar pengakuannya. Adrian, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya? Tanyaku dengan suara pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Adrian. Dia menghela napas. Aku tidak ingin membebanmu dengan masa lalu yang buruk. Aku tahu kamu sudah cukup melewati banyak hal untuk bisa hidup damai. Tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Aku merasa terperangkap dalam hidupku sendiri. Dan aku takut kalau kamu tahu tentang hal ini, kamu akan pergi. Aku merasakan dadaku sesak. Semua yang telah kami lewati bersama terasa begitu rapuh. Namun aku tahu aku tidak bisa lari begitu saja. Adrian membutuhkan aku, dan aku tahu bahwa aku harus berdiri di sampingnya. Meskipun bayang-bayang masa lalu itu mengancam untuk merusak segalanya. Apa yang harus kita lakukan, Adrian? Tanyaku, berusaha untuk tetap tenang. Kita bisa menghadapi ini bersama, kan? Adrian menatapku dengan tatapan penuh kelegaan, seolah aku baru saja memberikan secercah harapan yang selama ini dia cari. Aku tidak tahu. Aku benar-benar berharap bisa melindungimu dari semua ini. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ini mengendalikan hidupku, hidup kita. Aku akan pergi dari sini, keluar dari bisnis ini, jika itu yang harus dilakukan untuk menjaga kamu tetap aman. Aku menggenggam tangannya erat-erat.
Kita akan mencari cara untuk menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkan apapun merusak hidup kita lagi, Adrian. Kamu tidak sendiri. Aku di sini, dan kita akan hadapi ini bersama. Adrian menatapku dengan mata yang penuh rasa terima kasih, namun ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu ini bukan akhir dari masalah kami, tapi setidaknya kami bisa mulai mencari jalan keluar bersama-sama. Hari-hari setelah percakapan itu, kami semakin terlibat dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang ada. Aku mengajak Adrian untuk bertemu dengan pengacaraku, dan bersama-sama kami mulai menyusun rencana untuk memotong hubungan Adrian dengan dunia gelap yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Namun, masalah semakin rumit. Orang-orang yang pernah terlibat dalam dunia itu tidak mudah melepaskan cengkeramannya. Bahkan, aku mulai merasa bahwa aku dan Adrian sedang berada dalam permainan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kami bayangkan. Suatu malam, ketika kami pulang dari sebuah pertemuan penting dengan pengacara, mobil kami diserang. Aku dan Adrian terjebak di dalam mobil yang dikepung oleh beberapa pria yang mengenakan masker. Suasana malam itu begitu mencekam. Suara derap langkah mereka mendekat, dan jantungku berdegup kencang. Aku tahu kami sedang berada dalam bahaya besar. Adrian berusaha menenangkan aku, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku merasa ketakutan, tetapi di saat yang sama ada perasaan yang lebih kuat. Perasaan bahwa aku harus melindungi Adrian, apapun yang terjadi. Salah satu pria itu mendekatkan wajahnya ke jendela mobil dan mengetuk kaca dengan keras. Adrian, kamu pikir kamu bisa lari dari kami? Ini sudah terlalu jauh. Kamu akan membayar, baik kamu suka atau tidak, katanya dengan suara yang seram. Adrian tidak menjawab, tetapi matanya menunjukkan rasa pasrah. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan kami terperangkap seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara tegas, Adrian, kita harus keluar dari sini. Kita harus berjuang. Kita tidak bisa menyerah. Adrian menatapku dengan mata penuh kekaguman. Kamu benar, Naila. Kita tidak akan mundur. Kita akan bertahan. Dan malam itu, kami melakukan hal yang tidak pernah kami duga. Kami berjuang untuk hidup kami, berlari dari ancaman yang datang dari segala arah, dengan keberanian yang tumbuh dari rasa cinta dan kebersamaan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerah. Keberanian kami untuk melawan, meskipun dalam ketakutan, adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup kami. Kami tahu bahwa, meskipun masa depan penuh ketidakpastian, kami akan menghadapinya bersama. Kami berlari secepat mungkin, kaki kami hampir tidak menyentuh tanah. Udara malam yang dingin semakin menambah tekanan yang kami rasakan. Suara langkah kaki yang mengerikan semakin mendekat. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Sementara Adrian berada di depanku, menjaga agar kami tidak terpisah. Saat kami hampir mencapai jalan utama, sebuah mobil hitam mendekat dengan cepat. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tinggi dengan jaket hitam keluar. Wajahnya tertutup masker. Dengan tenang, dia mengangkat tangan, mengarahkannya ke kami, sambil menatap dengan tajam. Apa yang kalian coba lakukan? Suaranya dingin, penuh ancaman. Adrian menghentikan langkahnya dan menarikku ke belakang. Kalian tidak akan menghalangi kami, jawab Adrian dengan tegas. Pria itu mengangkat alis. Oh, kami tidak menghalangi kalian, tapi kalian akan segera mengerti kenapa kalian harus berhenti. Aku merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mata pria itu tajam, penuh perhitungan. Di belakangnya, beberapa orang lain juga keluar dari mobil, bergerak mendekat dengan gerakan yang penuh keyakinan. Kami terjebak. Aku tidak ingin masalah dengan kalian, kata Adrian berusaha tetap tenang. Apa yang kalian inginkan? Pria itu tersenyum dingin, senyum yang membuat seluruh tubuhku merinding. Kami tidak ingin apa-apa, hanya ingin kalian berhenti melawan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatku merasa bahwa kami tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Tapi, aku tidak ingin Adrian merasa sendirian. Kami harus melawan, apapun yang terjadi.
Aku meraih tangan Adrian, berbisik dengan cepat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Adrian menatapku, wajahnya serius. Dia tahu kami tidak bisa mundur. Kamu benar, katanya dengan suara rendah. Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi. Tapi sebelum kami bisa bergerak lebih jauh, satu dari pria itu melangkah maju dan menghalangi jalan kami. Dia mengangkat tangan, menunjukkan senjata yang sudah dipegang erat. Adrian berdiri tegak, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Jangan coba-coba, katanya berusaha menjaga jarak. Pria itu hanya tertawa pelan. Kalian tidak punya pilihan lain selain mengikuti kami. Namun, tepat pada saat itu, aku mendengar suara yang mengejutkan. Mobil patroli polisi datang dengan sirene yang meraung, melaju ke arah kami. Semua orang yang menghalangi jalan kami terlihat panik, berlari untuk menyelamatkan diri. Aku hampir tidak percaya apa yang aku lihat. Keberuntungan sepertinya berpihak pada kami. Mobil-mobil polisi berhenti dengan cepat, memblokir jalan mereka. Sejumlah petugas bersenjata turun dengan gerakan cepat mengarahkan senjata ke arah mereka yang mencoba melarikan diri. Kami berdiri kaku melihat ketegangan yang terjadi di sekitar kami. Petugas polisi berlari mendekat dan pria yang tadi menghalangi jalan kami mengangkat tangan, menyerah tanpa perlawanan. Polisi segera mengamankan situasi, menanyakan beberapa hal kepada kami. Aku dan Adrian menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi, dan setelah beberapa waktu kami dibebaskan. Namun, meskipun polisi berhasil menangkap beberapa dari mereka, kami tahu bahwa ancaman ini belum selesai. Orang yang mengirim mereka masih ada di luar sana. Setelah beberapa saat, salah seorang petugas yang lebih senior mendekat kepada kami, dan dengan suara serius dia berkata, "Kalian berdua beruntung. Kelompok ini terlibat dalam sindikat besar yang selama ini beroperasi di bawah radar. Mereka terlibat dalam banyak aktivitas ilegal yang berhubungan dengan bisnis yang kalian jalani." Aku dan Adrian saling bertukar pandang. Ini bukan hanya masalah pribadi lagi. Kami terjebak dalam jaringan yang jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Adrian menarik napas panjang, kemudian menatapku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup kita, Naila. Kita akan hadapi ini. Aku menggenggam tangannya erat. Kita akan selesaikan ini bersama, Adrian. Kita tidak akan mundur. Meski tahu tantangan yang ada di depan kami tidak mudah, aku merasa lebih kuat. Kami telah menghadapi begitu banyak rintangan, dan tidak ada yang akan menghentikan kami sekarang. Tetapi di balik keberanian itu, aku tahu ada ancaman yang akan terus membayangi kami. Tapi apapun yang terjadi, kami akan terus berjuang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kami. Ketegangan yang kami rasakan setelah insiden itu tidak kunjung hilang. Meskipun polisi telah menangkap beberapa orang yang terlibat, aku dan Adrian tahu bahwa mereka hanya bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Seiring berjalannya waktu, rasa takut semakin membayangi kami. Namun kami berdua bertekad untuk melawan. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sindikat yang mengincar kami. Setiap langkah kami terasa penuh perhitungan. Seolah-olah musuh kami selalu berada satu langkah di depan. Tidak ada yang bisa kami percayai, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Semua orang di sekitar kami terlihat penuh rahasia, dan kami tahu kami harus berhati-hati dalam setiap keputusan yang kami ambil. Suatu malam, ketika aku dan Adrian sedang menyusun rencana untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin memiliki informasi tentang kelompok itu, ponselku berdering. Nomor yang muncul di layar tidak dikenal, tetapi aku merasa ada yang aneh. Aku menjawabnya dengan hati-hati. Naila, aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Suara itu terdengar begitu familiar. Evan, aku terdiam. Tubuhku merinding mendengar suaranya. Evan, apa yang kamu inginkan? Tunggu saja malam ini, jawabnya dengan nada tenang yang mengerikan. Aku ingin kalian datang ke tempat tertentu. Tidak ada yang akan terluka jika kalian melakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih buruk. Panggilan itu diputuskan dengan cepat, meninggalkan aku dan Adrian dalam keheningan yang mencekam.
Kami tahu ini bukan ancaman kosong. Evan bukan orang yang mudah diajak main-main. Mereka tidak akan berhenti, Naila, kata Adrian dengan wajah penuh kekhawatiran. Kita tidak punya pilihan selain ikut dengan mereka. Aku mengangguk, meskipun hati ini terasa berat. Kami tahu bahwa jalan yang harus kami pilih penuh dengan bahaya. Namun, kami sudah terperangkap dalam permainan ini dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menghadapinya secara langsung. Malam itu, kami berangkat menuju tempat yang diberikan Evan melalui pesan singkat. Ketika kami tiba di lokasi yang dijanjikan, sebuah gudang tua yang tampak kosong, suasana semakin terasa mencekam. Semua lampu di sekitar tempat itu mati. Hanya ada cahaya bulan yang menyinari jalan setapak yang kami lewati. Jangan biarkan dirimu lengah, bisikku pada Adrian, meskipun aku sendiri merasa ketakutan. Kami berjalan perlahan memasuki gudang itu. Setiap langkah kami menambah rasa gelisah yang menggantung di udara. Di dalam, hanya ada bayang-bayang yang bergerak di antara tumpukan barang-barang lama. Aku tidak tahu apa yang sedang menunggu kami di sana, tetapi kami harus terus maju. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Kami berbalik, dan terlihat sosok Evan yang datang dengan beberapa orang bersenjata yang mengelilinginya. Dia tersenyum sinis saat melihat kami, seolah merasa kemenangan sudah di tangan. "Selamat datang Adrian dan Naila," katanya dengan suara tenang namun mengancam. "Aku berharap kalian sudah siap menghadapi apa yang akan datang. Tidak ada jalan keluar sekarang." Adrian menatapnya dengan tajam. "Kenapa kami? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami?" Evan mengangkat bahu dengan acuh. "Aku tidak ingin apa-apa lagi dari kalian, tapi organisasi ini ingin memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Kalian sudah cukup berbahaya dengan informasi yang kalian miliki. Kalian terlalu mencampuri urusan yang bukan tempat kalian." Aku merasa tubuhku menjadi kaku, namun aku tahu kami tidak bisa mundur sekarang. "Kalian tidak bisa terus seperti ini, Evan. Jika kalian merasa takut akan kami, itu hanya berarti kalian sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar," kataku, mencoba menunjukkan sedikit keberanian. Evan menggelengkan kepalanya. "Kalian tidak mengerti. Ini bukan tentang takut, ini tentang menghapus semua yang bisa menghancurkan kami." Saat itu, aku merasa udara menjadi lebih tebal, semakin sulit untuk bernapas. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar gudang. Suara sirene polisi kembali mendekat, lebih dekat daripada sebelumnya. Evan terlihat terkejut, tidak menyangka kedatangan mereka begitu cepat. "Tunggu, apa kalian memanggil polisi?" tanya Evan dengan wajah marah. "Kalian benar-benar memilih melawan kami?" Sebelum aku sempat menjawab, aku mendengar suara tembakan dari luar. Pintu gudang dibuka paksa, dan sejumlah polisi bersenjata masuk dengan cepat, mengepung kami. Namun di tengah keributan itu, aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Evan tersenyum dengan licik, dan seketika salah satu orang di dekatnya menekan tombol remote yang tersembunyi di saku jaketnya. Tiba-tiba, suara ledakan besar mengguncang seluruh gudang. Kekuatan ledakan itu sangat kuat, membuat lantai bergetar hebat. Semua orang yang ada di dalam gudang terlempar, dan aku merasakan panas yang luar biasa dari api yang muncul. Aku dan Adrian bergegas mencari tempat berlindung, berusaha menghindari puing-puing yang berterbangan. Dalam kebingungan itu, aku melihat Evan dan beberapa orang lainnya melarikan diri melalui pintu belakang. Polisi berusaha mengejar, tetapi ledakan itu terlalu besar, dan suasana menjadi kacau. Aku merasa tubuhku lemas, hampir tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, Adrian meraih tanganku dengan kuat, menarikku menjauh dari api yang terus membakar. "Naila, kita harus keluar dari sini. Ini bukan akhir." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun rasanya semua ini terasa sangat sulit untuk dipahami. Kami lari keluar dari gudang, menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Suara sirene terus terdengar, namun aku tahu kami belum aman. Evan dan kelompoknya masih ada di luar sana. Namun, di tengah kegelisahan itu, aku merasakan hal yang lebih penting. Kami berdua masih hidup. Kami masih memiliki kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Untuk melawan dan keluar dari dunia yang begitu gelap ini.
Tetapi kami harus bertindak cepat. Waktu semakin sempit dan ancaman belum selesai. Kami terus berlari, melintasi jalan yang gelap dan sempit, berusaha menjauh dari ledakan yang masih terdengar menggema di kejauhan. Polisi sudah berada di sekitar lokasi, namun kami tahu itu tidak cukup. Evan dan kelompoknya sangat licik, dan mereka pasti sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Adrian menggenggam tanganku lebih erat, seperti ingin memastikan bahwa aku masih ada di sisinya. Aku bisa merasakan getaran ketegangan dalam tubuhnya. Kita tidak bisa bertahan selamanya seperti ini, Naila, katanya dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. Mereka akan terus mengejar kita. Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Kita harus mencari cara untuk melawan mereka, Adrian. Kalau kita terus berlari, kita tidak akan pernah bebas. Kita harus mengungkap siapa mereka, bagaimana mereka bisa mengatur semuanya ini. Adrian berhenti sejenak, melihat ke arahku. Wajahnya tampak lebih lelah daripada sebelumnya, namun ada secercah harapan di matanya. Apa yang kamu pikirkan? Aku menarik napas panjang, mencoba merangkai rencana dalam pikiranku. Kita harus mencari bukti yang bisa menjatuhkan mereka. Ada seseorang yang tahu lebih banyak tentang kelompok ini. Aku yakin kita bisa mencari informasi dari orang itu. Kami berdua tahu betul bahwa itu bukan hal yang mudah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kami harus bergerak cepat sebelum mereka menemukan kami lebih dulu. Dengan langkah hati-hati, kami menuju ke tempat yang sudah kami sepakati untuk bertemu dengan informan kami. Seorang pengusaha kecil yang ternyata punya hubungan dengan jaringan Evan. Kami tidak tahu seberapa besar perannya, tetapi dia satu-satunya orang yang mungkin bisa memberi kami petunjuk lebih lanjut. Setelah berjalan beberapa blok, kami sampai di sebuah kafe kecil yang terletak di ujung jalan. Kafe itu tampak sepi, dengan hanya beberapa pengunjung yang duduk di meja. Kami duduk di pojok, jauh dari pandangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jaket kulit datang dan duduk di meja kami. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan kecemasan. Kalian datang lebih cepat dari yang aku perkirakan, katanya menatap Adrian dan aku bergantian. Tapi kalian benar-benar nekat. Apa yang kamu tahu tentang kelompok ini? Tanya Adrian tanpa basa-basi. Kami butuh informasi. Setiap detail yang kamu punya. Pria itu mengangguk pelan. Aku tahu kalian terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kalian pikirkan. Evan adalah bagian dari sindikat besar yang mengontrol banyak sektor di kota ini, termasuk bisnis-bisnis legal dan ilegal. Mereka punya koneksi yang sangat kuat, bahkan di pemerintahan dan kepolisian. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Jadi, kenapa kamu mau membantu kami? Apa yang kamu inginkan? Pria itu menatap kosong keluar jendela, seolah berpikir sejenak. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi mereka sudah mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain memberi kalian sedikit informasi. Jika kalian terus mengganggu mereka, kalian akan membayar mahal. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanyaku, suara hampir berbisik. Pergilah ke alamat ini. Pria itu mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan meletakkannya di meja. Tempat itu adalah salah satu gudang mereka yang tidak terdaftar. Kalau kalian ingin tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan mereka, itu tempat yang tepat. Tapi ingat, sekali kalian masuk, tidak ada yang bisa menjamin kalian akan keluar hidup-hidup. Adrian mengambil kertas itu dan menyimpannya dengan cepat. Terima kasih. Kami akan melakukan apa yang harus dilakukan. Pria itu menatap kami sekali lagi, seolah memberi peringatan terakhir. Ingat, sekali kalian masuk ke dunia mereka, tidak ada jalan mundur. Kami berdiri dan keluar dari kafe itu, bergegas menuju mobil. Setiap langkah kami terasa lebih berat dari sebelumnya, tapi kami tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Kami tidak bisa lagi lari. Saat kami tiba di lokasi yang diberi petunjuk oleh pria itu, aku merasa ketegangan memuncak. Gudang itu tampak sepi, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara angin yang berhembus di antara tumpukan barang-barang yang tak terpakai.
Kami melangkah dengan hati-hati, semakin dekat ke dalam gelap-gelapan yang menyelimuti tempat itu. Di dalam, tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang semakin mencekam. Tapi tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang terdengar dari dalam gudang. Aku dan Adrian saling berpandangan, siap untuk bertindak. Kami sudah sampai terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, dari balik tumpukan kotak, muncul sosok yang kami kenali. Itu adalah Evan, dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Di belakangnya, ada dua pria bersenjata yang siap menghadapi kami. "Kenapa kalian datang ke sini?" tanya Evan. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. "Kami tidak akan mundur begitu saja," jawab Adrian dengan suara tegas. "Kamu bisa mengancam kami, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kami." Evan tertawa pelan, seolah mempermainkan kami. "Kalian terlalu naif, kalian sudah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa kalian menangkan. Ini bukan tentang kalian atau aku, ini tentang kekuasaan." Sebelum aku bisa menjawab, salah satu pria di belakang Evan mengangkat senjata, dan aku merasa waktu berhenti sejenak. Namun, sebelum semuanya semakin buruk, suara keras terdengar dari luar. Polisi datang lagi, dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Namun kali ini yang keluar dari mobil polisi bukan hanya petugas biasa. Di antara mereka, aku melihat wajah yang sangat aku kenal. Wajah seorang perwira yang selama ini kami percayai, ternyata adalah bagian dari sindikat yang lebih besar ini. Adrian menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. "Kita benar-benar terjebak, Naila." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Tidak, ini belum berakhir." Dan saat itulah, semua ketegangan itu meledak menjadi pertempuran yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Sebuah pertarungan untuk bertahan hidup, di mana pengkhianatan kemanusiaan yang tersisa menjadi taruhan utama. Kami terus berlari, melintasi jalan yang gelap dan sempit, berusaha menjauh dari ledakan yang masih terdengar menggema di kejauhan. Polisi sudah berada di sekitar lokasi, namun kami tahu itu tidak cukup. Evan dan kelompoknya sangat licik, dan mereka pasti sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Adrian menggenggam tanganku lebih erat, seperti ingin memastikan bahwa aku masih ada di sisinya. Aku bisa merasakan getaran ketegangan dalam tubuhnya. "Kita tidak bisa bertahan selamanya seperti ini, Naila," katanya dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. "Mereka akan terus mengejar kita." Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. "Kita harus mencari cara untuk melawan mereka, Adrian. Kalau kita terus berlari, kita tidak akan pernah bebas. Kita harus mengungkap siapa mereka, bagaimana mereka bisa mengatur semuanya ini." Adrian berhenti sejenak, melihat ke arahku. Wajahnya tampak lebih lelah daripada sebelumnya, namun ada secercah harapan di matanya. "Apa yang kamu pikirkan?" Aku menarik napas panjang, mencoba merangkai rencana dalam pikiranku. "Kita harus mencari bukti yang bisa menjatuhkan mereka. Ada seseorang yang tahu lebih banyak tentang kelompok ini. Aku yakin kita bisa mencari informasi dari orang itu." Kami berdua tahu betul bahwa itu bukan hal yang mudah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kami harus bergerak cepat, sebelum mereka menemukan kami lebih dulu. Dengan langkah hati-hati, kami menuju ke tempat yang sudah kami sepakati untuk bertemu dengan informan kami. Seorang pengusaha kecil yang ternyata punya hubungan dengan jaringan Evan. Kami tidak tahu seberapa besar perannya, tetapi dia satu-satunya orang yang mungkin bisa memberi kami petunjuk lebih lanjut. Setelah berjalan beberapa blok, kami sampai di sebuah kafe kecil yang terletak di ujung jalan. Kafe itu tampak sepi dengan hanya beberapa pengunjung yang duduk di meja. Kami duduk di pojok, jauh dari pandangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jaket kulit datang dan duduk di meja kami. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan kecemasan. "Kalian datang lebih cepat dari yang aku perkirakan," katanya, menatap Adrian dan aku bergantian. "Tapi kalian benar-benar nekat." "Apa yang kamu tahu tentang kelompok ini?" tanya Adrian tanpa basa-basi. "Kami butuh informasi, setiap detail yang kamu punya." Pria itu mengangguk pelan. "Aku tahu kalian terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kalian pikirkan.
Evan adalah bagian dari sindikat besar yang mengontrol banyak sektor di kota ini, termasuk bisnis-bisnis legal dan ilegal. Mereka punya koneksi yang sangat kuat, bahkan di pemerintahan dan kepolisian. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Jadi, kenapa kamu membantu kami? Apa yang kamu inginkan? Pria itu menatap kosong keluar jendela, seolah berpikir sejenak. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi mereka sudah mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain memberi kalian sedikit informasi. Jika kalian terus mengganggu mereka, kalian akan membayar mahal. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanyaku, suara hampir berbisik. Pergilah ke alamat ini. Pria itu mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan meletakkannya di meja. Tempat itu adalah salah satu gudang mereka yang tidak terdaftar. Kalau kalian ingin tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan mereka, itu tempat yang tepat. Tapi ingat, sekali kalian masuk, tidak ada yang bisa menjamin kalian akan keluar hidup-hidup. Adrian mengambil kertas itu dan menyimpannya dengan cepat. Terima kasih, kami akan melakukan apa yang harus dilakukan. Pria itu menatap kami sekali lagi, seolah memberi peringatan terakhir. Ingat, sekali kalian masuk ke dunia mereka, tidak ada jalan mundur. Kami berdiri dan keluar dari kafe itu, bergegas menuju mobil. Setiap langkah kami terasa lebih berat dari sebelumnya. Tapi kami tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Kami tidak bisa lagi lari. Saat kami tiba di lokasi yang diberi petunjuk oleh pria itu, aku merasa ketegangan memuncak. Gudang itu tampak sepi, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara angin yang berhembus di antara tumpukan barang-barang yang tak terpakai. Kami melangkah dengan hati-hati, semakin dekat ke dalam kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Di dalam, tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang semakin mencekam. Tapi tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang terdengar dari dalam gudang. Aku dan Adrian saling berpandangan, siap untuk bertindak. Kami sudah sampai terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, dari balik tumpukan kotak, muncul sosok yang kami kenali. Itu adalah Evan dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Di belakangnya ada dua pria bersenjata yang siap menghadapi kami. "Kenapa kalian datang ke sini?" tanya Evan, suaranya tenang namun penuh ancaman. "Kami tidak akan mundur begitu saja," jawab Adrian dengan suara tegas. "Kamu bisa mengancam kami, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kami." Evan tertawa pelan, seolah mempermainkan kami. "Kalian terlalu naif. Kalian sudah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa kalian menangkan. Ini bukan tentang kalian atau aku. Ini tentang kekuasaan." Sebelum aku bisa menjawab, salah satu pria di belakang Evan mengangkat senjata, dan aku merasa waktu berhenti sejenak. Namun, sebelum semuanya semakin buruk, suara keras terdengar dari luar. Polisi datang lagi dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Namun kali ini, yang keluar dari mobil polisi bukan hanya petugas biasa. Di antara mereka, aku melihat wajah yang sangat aku kenal. Wajah seorang perwira yang selama ini kami percayai, ternyata adalah bagian dari sindikat yang lebih besar ini. Adrian menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. "Kita benar-benar terjebak, Naila." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Tidak, ini belum berakhir." Dan saat itulah, semua ketegangan itu meledak menjadi pertempuran yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Sebuah pertarungan untuk bertahan hidup, di mana pengkhianatan dan kebenaran yang tersisa menjadi taruhan utama. Saat pertempuran mulai mereda, dan semua yang terjadi perlahan mengarah pada akhir yang tak terduga, aku dan Adrian duduk dalam keheningan. Keringat dingin membasahi tubuh kami, tetapi yang kami rasakan lebih banyak adalah kelelahan dan keputusasaan. Meskipun kami berhasil bertahan, namun harga yang harus dibayar sangat mahal. "Ini sudah terlalu banyak, Naila," Adrian berkata dengan suara serak. "Aku tidak tahu lagi bagaimana kita bisa keluar dari semua ini." Aku menatapnya dengan lembut, menggenggam tangannya lebih erat. "Kita sudah melalui banyak hal, Adrian. Tidak ada yang bisa kita ubah sekarang. Yang penting adalah kita terus berjuang. Kita tidak bisa menyerah." Adrian menundukkan kepala seolah merenung. "Aku menyesal, Naila.
Aku seharusnya lebih berhati-hati. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam semua ini. Aku tersenyum tipis. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Adrian. Semua yang terjadi sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melanjutkan hidup kita dengan lebih bijaksana. Kami duduk berdua memandang langit yang mulai gelap, seperti menyadari bahwa pertempuran yang paling besar masih akan datang. Tetapi kami tahu, dalam hati kami, bahwa kami tidak akan menghadapi itu sendirian. Kami akan terus bersama saling mendukung meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Sebagai penutup, aku ingin mengingatkan bahwa dalam hidup ini tidak ada perjalanan yang sempurna. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dan tantangan yang membuat kita meragukan diri sendiri. Tetapi, seperti yang kami alami, kekuatan untuk bangkit datang dari dalam diri kita sendiri. Jangan pernah biarkan kegagalan mengalahkanmu. Hadapilah setiap rintangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membawa kita lebih dekat ke arah yang benar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik.